bagaimana kabarmu? Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk lebih semangat, mari buat dulu yel-yel kita. Viva Don Bosco. Viva, siapa kita? Don Bosco. Di mana kita? Don Bosco. Ya, nah anak ibu, coba lihat dulu teman-temanmu di depan, yang di belakangmu, kiri dan kanan. Ayo, hadir tidak? Wah, berarti hadir semua ya? Oke, berarti semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak ibu, materi kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi, kamu mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan yang kita baca. Nah, yang kedua, kamu dapat melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang ketiga, dengan kamu menyanyikan lagu bertemakan hewan, kamu mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, anak ibu, coba amati teks berikut ini. Mari kita baca. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, anak ibu, bacaan tersebut merupakan bacaan pada paragraf yang pertama pada buku cetakmu. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. Nah, apakah yang dimaksud dengan ide pokok dan informasi penting dari paragraf? Masih ingat nggak apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti atau dasar dari permasalahan yang terdapat pada paragraf. Jadi, pikiran utama pada bacaan yang kita baca itu adalah ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan informasi penting pada bacaan tersebut ada dua yang kita peroleh. Yang pertama, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak ibu, disebut apakah hewan yang memakan tumbuhan? Disebut apakah hewan yang memakan hewan lain? Apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan yang memakan hewan lain? Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Terdapat pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan ini dapat dibagi atas 3. Yang pertama, hewan herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga omnivora. Yang pertama, hewan herbivora. Nah, hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivora ini susunan giginya ada khas, yaitu ada gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki taring. Contoh hewan herbivora ada sapi, kerbau, kelinci, dan rusa. Selanjutnya, hewan karnivora. Hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Artinya dia makan daging.
Nah, kalau hewan karnivora ini memiliki gigi taring. Gigi taring ini berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. Contoh hewan karnivora, ada harimau, singa, anjing, dan ular. Hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Kenapa dikatakan pemakan segalanya? Karena dia memakan hewan lain dan memakan tumbuhan. Adapun contoh hewan omnivora adalah ada orang hutan, ada monyet, ada ayam. Nah, Ibu, tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu. Lagu-lagu yang bertema hewan diantaranya ada burung kakak tua, nah ada kupu-kupu, ada cicak-cicak di dinding, dan ada manuk dadali. Sebagian besar lagu yang Ibu sebutkan tadi bertangga nada mayor. Artinya, kita harus menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan bersemangat dan riang gembira. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami sudah mampu memahami penjelasan Ibu hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai yang pertama itu ide pokok. Nah, kita juga sudah belajar mengenai jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada 3, tadi herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Kita juga sudah belajar mengenai lagu-lagu bertangga nada mayor yang bertemakan hewan. Nah, Ibu, terima kasih karena kamu sudah semangat belajar. Ayo, jangan lupa Ibu kasih tugas, kamu tulis nanti dengan rapi ya, jawab juga dengan baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan seperti biasa yang buat doa maju ke depan. Ya, doa selesai. Terima kasih anak Ibu. Sampai jumpa dengan pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 besok hari. Bye-bye.